Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Suntana. Jadi pada kali ini saya akan mengajak teman-teman semua kita bersama membuat aplikasi sederhana menggunakan database dengan sistem CRUD. Jadi CRUD itu adalah create, read, update, and delete. Jadi aplikasinya itu sangat sederhana tetapi memiliki sistem bisa kita buat atau bisa kita menambahkan dan bisa ditampilkan, juga bisa kita ubah atau kita update, dan juga bisa dihapus atau delete ya. Jadi untuk bahan-bahan yang diperlukan atau tools ya, alat-alatnya, yang pertama kita membutuhkan web browser. Di sini untuk web browser saya menggunakan Google Chrome ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Dan untuk text editor ya, text editor di sini saya akan mencoba menggunakan Sublime Text ya, Sublime Text ya. Jika teman-teman belum punya aplikasi editor, teman-teman bisa mendownload Sublime Text atau ada lagi yang namanya Visual Studio Code ya. Notepad++ juga bisa kok. Ya. Terus yang kita butuhkan yaitu DBMS, Database Management System atau database ya. Di sini saya akan mencoba menggunakan database yaitu MySQL. Di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi SAM. Oke. Jika teman-teman belum punya, teman-teman silakan download. Jika teman-teman sudah ada semuanya, ya baik itu web browser ya, sudah pasti ada sih kalau web browser ya. Terus text editor sudah download atau sudah punya. Yang ketiga juga udah ada DBMS-nya atau Database Management System. Di sini saya menggunakan exam. Kita langsung saja. Oke, yang pertama-tama jika teman-teman sudah mendownload aplikasi examnya, teman-teman bisa buka langsung. Setelah tampil kayak gini, teman-teman bisa langsung klik start di MySQL. Oke. Untuk yang pertama yang kita akan pelajari adalah bagaimana cara membuat database. Di sini untuk membuat database-nya saya akan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan command line atau menggunakan perintah-perintah yang ada di CMD atau di terminal ya. Dan yang kedua saya akan menggunakan aplikasi bawaan si examnya ini, yaitu Apache. Oke, langsung saja teman-teman buka dulu CMD-nya atau command prompt-nya ya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan command line. Oke. Yang pertama kita masuk ke folder exam dengan cara mengetikkan cd. Kita masuk ke cd dulu ya. Nih, masuk ke direktori awal. Terus kita masuk ke cd sam MySQL. Sorry, typo. Ke bin. Oke. Jika teman-teman menginstalnya bukan di C, bisa kalau di D, teman-teman bisa masuk ke D. Yang penting teman-teman masuk ke examnya, ke MySQL, ke bin. Kalau sudah, teman-teman lanjut masukkan perintah MySQL spasi. Nanti teman-teman akan dipinta username. Secara default atau secara ini standar ya, jika teman-teman menginstalnya next finish, otomatis passwordnya root dan dimintain password. Jika teman-teman next finish, passwordnya adalah kosong, kita tekan enter aja. Nah, masuk tampilan kayak gini, teman-teman bisa mengetikkan show databases. Nah, untuk menampilkan isi dari semua database di MySQL. Nah, selanjutnya kita akan membuat database baru ya. Caranya ketikkan create database. Oh iya teman-teman, perhatikan di sini. Di sini ada database, di sini databases. Kenapa? Karena yang di atas jamak ya. Karena kita mengetiknya database, tandanya yang ini yang akan mau kita bikin. Database aplikasi. Nah, oke. Kita buat nama database-nya aplikasi ya. Database aplikasi. Akhiri dengan titik koma. Oke. Nah, di sini akan tampil query oke, one row, existed. Tandanya teman-teman semua sudah berhasil ataupun kita semua sudah berhasil membuat database-nya. Ngeceknya gimana? Sama kayak tadi. So, databases. Nanti dengan titik koma. Nanti kayak gini tampilnya. Di sini ada yang namanya aplikasi yang kita bikin tadi. Oke teman-teman, kalau kita sudah membuat database-nya, selanjutnya kita akan membuat isi dari database tersebut, yaitu tabel beserta strukturnya. Kita bisa membuat tabel. Sebelum membuat tabel, sebaiknya kita rancang dulu ya. Kita buka Notepad. Oke, jadi tabel yang akan kita buat di sini yang pertama itu adalah apa? Nama tabelnya siswa gitu ya, atau siswa. Setelah itu strukturnya yang pertama
ID ya, tipenya integer, terus kuncinya sebagai kunci ya, sama auto increment. Jadi auto increment itu biar dia itu otomatis bertambah ya, karena ID itu sistemnya harus unik, tidak boleh ada yang sama. Lanjut nama ya, kita butuh nama, tipenya varchar 100 ya. Terus yang kedua apa? Nis ya, boleh nis. Tipenya varchar 100 teman-teman ya. Lanjutnya gambar, tipenya varchar 100 teman-teman ya, sama. Next email varchar 100 teman-teman juga ya. Gambar email, oh iya terakhir jurusan ya, jangan lupa. Tipenya varchar, isinya 100 ya teman-teman ya. Kita bikinnya asal-asal dulu teman-teman ya. Sini ada nama 100, varchar ini 100, gambarnya 100, email 100, jurusan 100. Karena di sini kita akan membuat aplikasi sederhana, ini sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya. Biar lebih enak kita split screen aja teman-teman ya. Nih, kita split kayak gini. Nah, lebih enak. Kayak gini teman-teman ya. Lanjut, selanjutnya kita akan membuat tabel. Sebelum kita membuat tabel, kita harus masuk dulu ke database-nya. Caranya cukup simpel. Kita tinggal ketikkan use, nama database-nya apa? Aplikasi. Akhir dengan titik koma, enter. Database check, tuh. Yang awalnya non, nih ya. Jadi aplikasi. Tandanya kita sudah masuk ke database aplikasi. Kita buat ya tabelnya. Caranya cukup simpel ya. Tinggal apa? Create tabel. Apa nama tabelnya? Siswa. Buka kurung berapa? Create table siswa. Nah, apa? ID, tipenya integer, kuncinya primary key, dan auto increment ya teman-teman ya. Akhiri dengan koma, enter. Selanjutnya nama, tipenya varchar 100 teman-teman ya. Akhiri dengan koma ya, jangan lupa. Lanjut nis, tipenya varchar 100 teman-teman ya. Sorry. Dengan koma, gambar, tipenya varchar 100 juga teman-teman ya. Email, tipenya varchar 100. Dan yang terakhir jurusan, tipenya varchar 100. Tutup kurung kudawa. Nah, jika ada tampilan atau ada tulisan query oke, null row affected, tandanya teman-teman sudah berhasil membuat tabel berikut strukturnya. Jika teman-teman ingin mengeceknya, teman-teman bisa ketikkan gimana? Solve tables. Nah, kita cek tabelnya. Tuh, udah ada tuh ya siswa ya. Udah ada siswa. Tapi cuma tabelnya aja. Kalau teman-teman ingin melihat strukturnya, teman-teman bisa ketikkan describe apa? Siswa, masukin nama tabelnya. Titik koma, enter. Oh sorry, typo. Describe siswa. Nah, kita close ya teman-teman ya, biar enak. Dan save. Nah, kita kayak gini nih. Jadi strukturnya ada ID yang kita buat, tipenya integer, isinya 100 karena dia otomatis, dan kuncinya tipenya primary, terus auto increment. Sini ada nama varchar 100 juga teman-teman ya. Terus nis varchar 100 dan seterusnya. Lanjut, kita akan coba memasukkan data-data ke dalam si struktur ini ya, atau ke dalam tabel. Teman-teman bisa ketikkan insert, nah masukkan into ke dalam tabel siswa, values, masukkan ini ke dalam tabel siswa berdasarkan apa? ID. Yang pertama ID itu karena dia otomatis, jadi kita kosongin aja, koma. Lanjut apa? Nama contoh sini nama saya Suntana.
biar lebih enak di sini nih ya. Nama Suntana, terus koma, terus NIS. Contoh asal 1 2 3 4 5 6 gitu aja ya. Sebagai contoh. Setelah nama NIS, gambarnya suntana.jpg, lanjut gambar. Udah. Email suntana@gmail.com ya. Lanjut apa? TKJ. Nah, kalau sudah sampai sini jangan lupa tutup kurungnya dengan titik koma. Kalau sudah, kita tinggal enter aja. Nah, kalau teman-teman ada tulisan query tandanya query berhasil, one row affected. Nah, kalau artinya nanti ya, pada intinya kita berhasil aja ya memasukkan datanya. Dan kalau kita ingin menampilkan isi dari datanya, teman-teman bisa ketikkan select bintang from siswa. Itu dengan titik koma, enter. Nah, di sini ada nih contoh. ID-nya 1, namanya Suntana, NIS-nya 1 dari 456, gambar JPG, emailnya suntana@gmail.com, dan jurusan TKJ. Coba kalau kita tambahin lagi aja ya datanya biar lebih kompleks ngelihatnya gitu ya. Di sini saya akan coba menambahkan. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah menambahkan. Di sini saya menambahkan 6 siswa ya teman-teman ya. Dengan berbeda jurusan, ada ada Suntana, TKJ yang tadi yang pertama kita buat. Yang kedua ada Widianto, dia dari TKR. Terus ada Aji, dia dari akuntansi. Usman, akuntansi. Fitri, RPL, dan Munasih, APK. Selanjutnya kita akan coba ingin menampilkan namanya saja, nama sama jurusannya aja ya. Caranya gimana? Contoh di sini teman-teman ingin menampilkan nama dan jurusannya aja ya. Nah, gimana caranya? Teman-teman tinggal mengetikkan perintah select nama ya, nama, terus jurusan from siswa. Dengan titik koma, tambah enter. Nah, di sini akan ditampilkan nama sama jurusannya aja ya. Gimana kalau mau nampilin nampilin nama, NRP sama jurusan, sama saja ya perintahnya. Tinggal kita kasih NIS ya, enter. Nah, kalau di sini misal contohnya kita nama, NIS, jurusannya terakhir. Nah, kalau dengan perintah ini teman-teman bisa membaliknya, nama, jurusan dulu baru NIS. Oke teman-teman ya, begitu ya. Kita lanjut tampilin semuanya. Teman-teman tinggal klik panah ke atas saja ya buat ngecek historinya yang udah kita ketik tadi. Nah, terus kita selanjutnya ingin coba menampilkan satu siswa saja. Contoh di sini saya ingin menampilkan Suntana ya. Caranya cukup select bintang from siswa where ID sama dengan 1, contoh ya, titik koma, enter. Nah, di sini akan ditampilkan ID 1 yaitu saya. Di sini ID cuma 1. Kalau ID-nya 2, nah, Widianto. Kalau ingin namanya aja sama saja, cuma di sini tinggal ubah nama. Namanya sama dengan cuman pakai petik ya, teman-teman ya. Kalau nama itu string, kalau ID itu kan angka ya, jadi numerik. Kalau string itu dikasih tanda petik, siapa? Suntana gini ya. Ketik lagi, enter, sama saja. Yang ditampilkan akan Suntana saja. Kalau ingin namanya saja yang kita lihat. Kalau ingin namanya saja yang kita ingin lihat, kita tinggal gimana? Select nama from siswa. Nah, udah namanya aja. Kita select dulu ya. Nah, misalnya Usman ini dia bukan akuntansi. Ya, kita gini aja nih. Usman ini bukan akuntansi, tapi dia itu multimedia. Tandanya kita harus merubah. Gimana cara merubahnya? Teman-teman tinggal ketikkan sintaks. Gimana? Update siswa set jurusan sama dengan contoh multimedia. Kalau sampai sini tandanya teman-teman akan mengubah semua jurusan baik itu Suntana, Widianto, Aji, Usman, Munasih menjadi multimedia. Gimana caranya biar yang si Usman aja nih yang multimedia? Teman-teman harus kasih tanda. Gimana ngasih tandanya? Kayak tadi sama ID sama dengan Usman itu berapa? 4 titik koma. Nah, query one row affected. Tandanya sudah ada yang berubah. Kalau kita cek, nah di sini Usman sudah menjadi multimedia.
untuk jurusannya ya. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin menghapus siswa nih. Contohnya UNASI. UNASI ini udah nggak ada. Berarti kita harus menghapus. Gimana caranya? Caranya teman-teman ketikkan delete from siswa where ID ya, atau nama lah. Nama sama dengan UNASI. Bisa ID, bisa nama juga sama. Kalau U-nya gede ya. UNASI. Kalau kita enter. Nah, query oke, kontrak hapus. Tandanya kita sudah berhasil menghapus siswa dengan nama UNASI. Kalau kita cek. Nah, di sini UNASI udah nggak ada. Nah, gimana teman-teman jika teman-teman ingin menghapus semuanya? Caranya sama kayak tadi. Delete from siswa. Nah, sebelum kita ngapus semua, contoh kita ngapus berdasarkan ID ya. Kalau berdasarkan ID, kita tidak perlu pakai ketik satu, langsung enter saja gini. Nah, kalau kita cek, nah, udah nggak ada. Kalau ingin menghapus semuanya, nah, kalau kita cek, nih, udah nggak ada. Empty set, tadinya udah nggak ada ya teman-teman ya. Terus jika kita ingin menghapus tabel, kita cek dulu tabelnya ya. Ada ya tabel siswa ya. Gimana cara hapusnya? Drop tabel mana yang mau dihapus? Siswa. Nah, masukkan nama tabelnya, enter. Nah, query oke atau update. Kalau kita cek lagi, show tables, tolong tampilkan semua tabel. Nah, empty set, udah nggak ada katanya ya. Tandanya udah kehapus ya teman-teman ya. Selanjutnya, gimana kalau kita ingin menghapus database? Kita cek dulu aja ya database-nya ya, biar lebih enak. Show databases. Nah, kita akan menghapus database aplikasi. Caranya sama kayak tadi, cuman drop database ya. Drop database. Database yang mana yang mau dihapus? Aplikasi. Tinggal diketikkan aplikasi. Ya. Kayak enter. Nah, tuh query oke. Lihat yang tadinya kita aplikasi. Nih ya. Jadi non. Tadinya database kita udah nggak ada gitu. Kalau kita cek, nah, nggak ada database namanya aplikasi itu. Yang ini kan ada nih tadi nih, database aplikasi. Kalau kita hapus, nggak ada no. Nggak ada ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang udah capek-capek bikin tadi ya, nah terus malah kehapus deh. Teman-teman jangan khawatir. Kita akan gunakan cara lain. Ini kelas aja dulu ya. Atau giniin aja, kita minimize aja, nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan membuat database-nya menggunakan aplikasi bawaannya Sysam, yaitu Apache. Cara menjalankannya gimana? Teman-teman nggak perlu download lagi ya. Kenapa? Karena sudah terinstall. Karena ketika kita install Exam, aplikasinya udah otomatis ikut terinstall juga teman-teman ya. Cara menjalankannya gimana? Kita tinggal klik start di Apache. Nah, tunggu. Ketika sudah berwarna biru ya, tandanya dia sudah aktif. Kita tinggal buka. Nah, buka Google. Tinggal teman-teman ketikkan localhost /php my admin tanpa spasi, enter. Nah, mudah ya teman-teman ya, karena dia berbasis GUI. Jadi yang tadinya kita harus capek-capek ngapal sintaks, yang capek-capek harus inget-inget kodenya gimana. Nah, di sini kita tinggal klik-klik aja teman-teman ya. Lihat nih, caranya cukup mudah, tinggal baru. Nah, caranya kita ingin membuat database-nya. Terus kita pengen buat database apa tadi? Contoh aplikasi ya. Aplikasi. Nah, ininya UTF-MB4 aja, kita ngikutin default aja. Nama tabelnya siswa, ID, nama, NIS, gambar, email, jurusan, dan 6 teman-teman ya. 6 gitu ya. Nah, ID tipenya integer.
Nih, klikin aja biar enak. Terus indeksnya primary, kita klik kirim aja, auto increment. Selanjutnya nama, tipenya varchar 100 teman-teman ya. Terus NIS, tipenya varchar teman-teman ya, 100 juga. Gambar, tipenya varchar, sorry. Email varchar juga 100. Dan yang terakhir jurusan varchar 100 juga ya teman-teman ya. Klik simpan. Nah, sama kayak tadi ya, kayak gini strukturnya. Kalau kita cek udah otomatis ada lagi nih ya. Nah, udah ada lagi. So, nah, sudah ada teman-teman ya. Tidak ada lagi kalau kita describe. Nah, tidak ada lagi teman-teman ya. Tuh, sama kayak tadi. ID, nama, NIS, gambar, email, jurusan. Sama saja. Nah, terus kita coba masukkan datanya. Caranya, teman-teman klik tambahkan. ID kita kosongin. Apa nama? Suntana. NIS-nya 1 2 3 4 5 6 misalnya. Kita asal aja. Gambarnya suntana JPEG. Emailnya suntana gaus ya. Gaus 55 gitu @gmail.com. Jurusannya TKJ misalnya ya. Nah, kalau sudah, klik kirim, kita jelajahi. Nah, udah ada teman-teman ya. ID 1, nama Suntana, NIS-nya 13456, gambar gini. Gambar suntana.jpg, email suntana@gmail.com, jurusan TKJ. Atau kita tambah lagi ya, biar agak banyak gitu. Siapa? Usman, contoh. Terus asal teman-teman ya. Usman. Ke bawah lagi jika ingin menambah. Kirim. Nah, jadi sudah tampil. Sorry, ini Ojo ya. Kita double klik aja. Haji. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita, atau kita akan belajar lagi di video yang akan datang. Cuman di video yang akan datang akan lebih menarik karena kita akan belajar bagaimana caranya kita akan menghubungkan si aplikasi yang nanti kita buat ke database yang sudah kita buat. Mungkin cukup sampai sini saja. Saya akhiri. Untuk teman-teman semua, selamat mencoba dan selamat belajar.